Anak nakal ini keluarkan satu pisau. Ingin mencoba cari tahu anak robot di depan ada rasa sakit atau tidak. Hasilnya pisau baru kena tangan. Anak robot takut langsung kabur. Dia bersembunyi di belakang kakak. Tapi tidak hati-hati jatuh ke kolam bersama. Tapi dia masih takut peluk kakak dia. Ketika orang dewasa turun mau bantu dia tercekik. Melihat orang dewasa tegang khawatir. Anak robot baru tahu kali ini dia membuat masalah besar. Untungnya kakak dia selamat. Tapi hari berikut ibu dia ambil alasan camping. Untuk berbohong pada bocah robot ini. Ketika dia sedang senang membentangkan karpet. Ibu bilang ingin dia di sini. Untuk bertemu dengan robot beruang Teddy, hidup bersama dalam hutan. Dia langsung panik. Dia mohon pada ibu dia tidak akan makan bayam lagi. Juga tidak memotong rambut ibu. Dan tidak mendorong kakak ke air lagi. Tapi tidak peduli dia memohon seperti apa. Ibu masih tinggalkan dia sendirian pergi. Walaupun ibu tidak mau. Tapi karena anak dia kesedak air hampir mau mati. Semua orang di keluarga tidak bisa menerima anak robot ini lagi. Tapi ibu tidak mau bawa dia ke pabrik untuk dihancurkan. Hanya bisa tinggalkan dia di tempat jauh, tidak ada manusia. Bocah robot David ditinggalkan sedang berpikir. Semua ini karena dia bukan manusia. Dia memutuskan untuk mencari peri dalam cerita ibu. Jika peri bisa berubahkan dia menjadi manusia, pasti bisa bantu dia. Tapi hutan ini tidak sederhana seperti di luar. Ada banyak kejahatan seperti masyarakat manusia. Dalam kegelapan ada satu truk ke arah David. Sampah dalam mobil dituang ke hutan. David melihat itu adalah bagian tubuh punya robot. Ketika dia sedang kaget, tiba-tiba ada berapa orang seperti hantu muncul di depan dia. Mereka sedang lari ke sini. Mereka adalah robot cacat yang telah dibuang. Mereka mencari bagian yang bisa diperbaiki dalam sampah ini. Tapi saat ini, bulan yang gede bercahaya di seluruh hutan. Semua robot melihat bulan jadi panik. Mereka tidak mencari barang lagi. Langsung melarikan diri. Beruang Teddy juga panggil David yang masih diam ikuti mereka. Mereka lari ke tempat tidak ada manusia. David akhirnya sembunyi di dalam satu rumah. Tapi masih tertangkap. Jaring ditarik ke bulan. Teddy juga pegang jaring tidak hati-hati jatuh. Walaupun tubuh rusak. Beruang masih lari ikuti bulan itu. Bulan ini adalah sebuah organisasi swasta yang berspesialisasi dalam menangkap robot ilegal. Semua robot ditangkap akan dibawa ke tempat lain. Di sini adalah dunia warna cemerlang. Menggabungkan kolosem kuno dan konser rock. Tapi di sini adalah tempat untuk bunuh robot. David dan robot lain dimasukin ke satu kandang. Melihat robot dibakar. Dipotong menjadi dua. Telah disemprot aksid. Dan manusia yang nonton sangat bersemangat. David ketakutan pegang tangan robot di samping. Karena dia tahu dia akan dibawa ke sana juga. Satu robot tua angkat tangan. Menamparkan balik robot koki di depan. Bantu saya matikan sentuhan yang menyakitkan boleh. Dia atlaah robot bisa menambang di malam hari. Karena lampunya rusak. Jadi dia telah dibuang. Percikan api menyala. Lalu dia dipotong menjadi banyak bagian. Adegan yang kejam itu membuat penonton menjadi lebih semangat dan terus teriak. Teddy juga sedang lari ke sini. Ketika melihat David di dalam kandang, Teddy langsung lari ke arahnya. Tapi tubuh rusak membuat dia jatuh. Satu gadis telah ambil dia. Pada saat ini dia melihat David di dalam kandang. Dengan cepat gadis itu kaget. Lalu dia mencari ayah yang bekerja di sini. Dia tanya kenapa anak itu dikurung di dalam. Ayah dia melihat kamera benar ada seperti itu. Dia langsung lari ke kandang itu. Ketika meriksa dengan alat, dia melihat David adalah robot. Tapi ini adalah pertama kali dia melihat robot seperti ini. Jadi dia lepaskan David. Tapi adegan ini telah dilihat oleh bos. Bos merasa hilang kesempatan untuk menghasilkan uang. Dia paksa David naik ke ring. David takut pegang tangan robot Yo.
Walaupun Yo menarik dia tapi tidak bisa. Dan seperti itu Yo ditarik ke atas sama David. Penonton melihat seorang bocah robot. Dengan cepat diam tidak omong apa. Aksit yang penuh di atas kepala David. Jangan bakar aku, jangan. Aku bukan orang kayu, jangan bunuh aku. Saat ini seorang wanita bangun. Dan bilang David adalah manusia. Karena robot tidak akan mohon. Bos bilang jangan ditipu oleh robot. Dia pintar soal palsukan emosi manusia. Tapi tiba-tiba ada kulit pisang terbang ke muka dia. Bos tidak sempat melakukan apa. Ada banyak barang dilempar ke arah dia. Jelas mereka tidak percaya sama dia. Tempat ini menjadi kacau. Yo ambil kesempatan bawa David kabur. Teddy melihat itu juga ikut lari. Dia bisa ikut gadis kecil itu hidup dengan tenang. Tidak tahu kenapa dia memilih jalan penuh dengan bahaya ini. Robot Yo juga punya perasaan. Tujuan dia adalah membantu wanita ini menghilangkan rasa kesepian. Karena itu selama hidup dia di dalam tempat main. Tapi dalam satu kali servis, tamu Yo telah dibunuh oleh suami. Dan dia disalahkan. Mengikuti hukum robot menyakiti manusia akan dihancur. Karena menghindari dari polisi. Yo mulai hidup di jalan. Sekarang dia tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Dan ketika David bilang mau cari peri, dia kasih tahu David ada tempat yang misterius. Di situ ada banyak peri. Tapi yang David tidak tahu adalah, Yo bawa dia ke distrik lampu merah. Walaupun di sini ada banyak wanita, tapi tidak ada peri yang David ingin cari. Melihat David berdiri diam di depan patung ini, Yo tidak berdaya harus antar dia ke profesor. Tapi profesor ini adalah robot yang kau harus bayar baru dapat jawaban. Yo dan David mencoba cari. Baru cukup uang untuk dapat jawabannya. Lalu profesor beritahu mereka. Di tempat akhir dunia. Tempat singa menetes air mata. Di situ ada peri. David mendengar itu jadi sangat senang. Tapi Yo tahu ini tidak nyata. Dia kasih tahu David hal itu hanya manusia yang percaya. Tapi David tidak percaya kata-kata Yo. Dia memutuskan untuk mencari peri. Dan membuat ibu sayang sama dia lagi. Ibu sayang kamu karena kamu kerja untuk dia. Seperti saya servis untuk tamu saya. Yo kasih tahu David bahwa manusia tidak baik. Mereka bisa atur membunuh semua robot. Walaupun robot hanya membuat kesalahan kecil, pasti akan dihancur dengan cepat. Dia kasih tahu David pergi bersama dia. Sesuai dengan perubahan lingkungan bumi, manusia akan dihancur dengan cepat. Dan saat itu robot akan pegang dunia ini. Tapi dia tidak tahu. David masih keras kepala. Dadah Yo. Setelah itu David pergi sendiri. Yo melihat itu langsung ikut. Tapi ketika dia keluar ada banyak polisi. Yo tahu mereka kesini untuk tangkap dia. Ketika ditangkap, ending buat dia. Melihat Yo dibawa pergi. David perhatian pesawat tidak ada yang jaga. Saat tidak ada orang melihat, dia diam mendekati. Walaupun tidak tahu cara aktifkan pesawat. Dengan cepat pesawat mulai bergoyang dan berjalan di dalam kota. Semua orang panik langsung lari. Membuat jalan ini menjadi kacau. Yo ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Ketika melihat orang selamatkan dia adalah David. Dia langsung beri keputusan. Dia ingin bersama anak bodoh ini. Pergi melakukan hal yang paling bodoh. Tujuan Manhattan. Yo bawa David ke Manhattan. Ini adalah akhir dunia. Tapi kota ini telah tenggelam karena air laut. Mereka terbang lewat gedung yang tinggi. Akhirnya mereka melihatkan singa menangis di depan gedung ini. Yo dengan cepat turun ke gedung ini. Tidak menyangka di dalam ada ruang lab. Mereka mencoba lihat ke dalam. Hasilnya David melihat satu anak mirip dengan dia. Dan dia juga omong nama adalah David. Mereka adalah robot dibuat dari satu pabrik. Tapi semua kata-kata dari anak ini membuat David kaget. Tetapi keinginan untuk memiliki itu kuat.
membuat dia berpikir anak ini ingin ambil ibu dari dia. Dia seperti gila. Pegang lampu dan pukul orang di depan. Ketika anak itu hancur, David tetap tidak mau berhenti. Yo melihat adegan ini jadi sangat takut. Dia tidak mau percaya. Satu robot bisa marah seperti manusia. Dia langsung bawa Teddy untuk melarikan diri. Saat ini ada satu orang muncul hentikan David. David melihat ini adalah orang membuat dia. Dia langsung tanya pergi di mana. Profesor ini kasih tahu tidak ada pergi. Itu hanya cerita dongeng. Dia kasih tahu David. Profesor menggunakan robot profesor itu untuk kirim pesan buat dia. Dia ingin tahu apakah robot akan dikenadali oleh cinta. Dia karena mimpi jadi pergilah ke jalan petualangan. Kebenaran sudah bukti David sudah berhasil. Ini adalah keajaiban. Tapi David mendengar dia omong lalu dia tidak senang. Mataku masih berat. Dia mencoba ke ruang lab sebelah. Di sini dia menemukan lebih banyak type lain punya dia. Akhirnya dia juga mengerti. Dia hanya seorang robot bisa dibuat baru kapan saja. Walaupun cinta dia nyata. Tapi dia bukan nyata. Harus mengatakan ibu tinggalkan dia di hutan tanpa sedih. Sekarang dunia punya dia hancur. Rasa sepertinya dia tidak punya alasan untuk bertahan hidup lagi. Tubuh dia mulai jatuh ke depan. Lalu dia dari gedung yang tua jatuh ke laut yang dingin. Tapi di saat ini, mata David yang tanpa jiwa tiba-tiba melihat cahaya. Ketika dia ingin sentuhnya, Yo bawa pesawat turun ke situ mencari dia. David senang kasih tahu Yo. Dia melihat peri di bawah sana. Namun Yo belum sempat omong apa. Polisi sudah datang menggunakan magnet tarik dia ke atas. Yo tahu kali ini perpisah mungkin tidak akan bertemu lagi. Sebelum pergi dia kasih tahu David. Ketika dia sudah tumbuh dewasa, harus kasih tahu semua wanita. Yo sudah pernah layak di dunia ini. Lalu dia menggunakan semua kekuatan pencet tombol tenggelam untuk pesawat. Saya sudah pernah ada di Nuia ini. Dengan cepat pesawat sudah turun ke laut. Di sini David melihat manusia kayu di dalam cerita ibu. Dia ikuti tangga naik ke atas. Cahaya punya pesawat. Akhirnya peri muncul di depan dia. Dia diam dengan waktu cukup lama. Ketika Ferris wheel jatuh ke pesawat, David baru sadar. Berpikir tujuan dia ke sini untuk mencari peri. Dia mulai berdoa. Mohon padamu peri. Aku mohon aku ingin berubah menjadi manusia nyata. David sekarang tidak tahu. Dia akan diteken oleh Ferris wheel dan harus di sini selamanya. Dan dia seperti mohon pada pergi. Ketika energi habis, lampu juga mati. Perlahan meninggal. Dengan cepat dunia sudah berubah. Manusia sudah memenuhi takdirnya. Menjadi kenangan fosil di alam semesta ini. Seluruh dunia telah ditutup oleh salju. Ini adalah zaman hanya ada robot yang masih hidup. Satu pesawat saat sedang mencari jejak manusia. Sudah temukan pesawat tua ditutupi oleh salju. Robot Ointer menemukan David dan beruang Teddy. Mereka sudah panggil anak ini dan beruang. Tidak menyangka ketika David bangun. Pergi ke samping peri. Keinginan dia selama 2000 tahun ini. Tapi peri ketika dilelehkan langsung pecah. Melihat semua pecahan itu, mimpi punya David sudah hilang. Robot baca ingatan David. Mereka tahu ada banyak momen bahagia tentang manusia. Ini membuat arkeolog seperti mereka. Kebetulan mereka menemukan. Di dalam hati punya robot tua ini. Ada satu keinginan sangat kuat. Para robot ini kesentuh ke hati. Mereka memutuskan untuk kasih David hadiah. Ketika David bangun, dia melihat sudah balik ke rumah lama. Dia lari untuk mencari ibu. Ketika dia melihat peri lain di dekat jendela, dia mohon padanya untuk dia menjadi manusia. Namun peri bilang dia tidak bisa melakukannya. Dia kasih tahu David. 2000 tahun yang lalu ibu dia sudah meninggal. Informasi ini membuat David kecewa. Dia tanya apakah ada cara untuk ibu hidup kembali. Dia bilang bisa hidupin kembali dengan barang terisah punya ibu.
Tapi karena waktu berbeda, manusia hanya bisa hidup selama 1 hari saja. David jelas tidak punya barang apa dari ibu. Walaupun 1 hari bagi dia sudah cukup. Sekarang beruang Teddy di samping tarik celana David. Lalu dia merobekkan perut, ada rambut. Dia kasih tahu David ini adalah rambut yang dia diam-diam potongnya. David senang langsung kasih rambut ke peri. Hari berikut cahaya matahari muncul. Ibu David perlahan buka mata. Tapi walaupun mencoba, dia juga tidak ingat ini adalah hari apa. Ketika melihat ibu, David lari ke dapur, membuat kopi yang disukai ibu dia. Hari itu, ibu dia telah bantu rapikan rambut. Setelah itu dia mendengar David cerita tentang dia mencari peri. Akhirnya dia rayaan ulang tahun pertama di dalam hidup ini. Dalam 1 hari ibu David tidak berpikir ke ayah dan kakak dia. Ini adalah hari hanya ada dia dan David. Di luar mulai gelap. 1 hari yang bahagia sudah mau habis. Ketika ibu tidur, dia pegang tangan di samping ibu. Mata penuh sayang David sedang membuat. Wajah ibu terang. Sekarang Teddy juga naik ke tempat tidur. Sendirian duduk di dekat tempat tidur. Ketika semua orang fokus ke David, tidak ada yang tahu. Sebenarnya Teddy juga mencari cinta punya dia. Waktu itu kakak kasih tahu David, jika memotong rambut ibu, ibu akan sayang orang itu. Teddy juga percaya dengan kata-kata itu. Malam itu dia dengan David masuk ke kamar ibu. Sembunyikan rambut yang dipotong oleh David. Simpan selama 2000 tahun. Dan selain itu di tempat bunuh robot yang dulu. Dia tahu David mungkin akan mati. Tapi dia masih tinggalkan kesempatan hidup bersama anak itu. Karena Teddy mirip seperti David. Dia juga percaya dengan kasih peri. Dia juga ingin berubah menjadi manusia. Walaupun ingin mendapatkan sayang dari ibu. Tapi dia tidak berani mimpi. Dan tidak pernah omong apa. Tidak ada yang tahu. Kesepian di balik kesunyian ini.